Shalom sahabat Kristus yang terkasih, semua permata GBKP dimanapun berada, dalam kondisi apapun yang kamu rasakan dan alami saat ini, damai sejahtera dari Tuhan akan selalu menyertai kehidupan saudara yang terkasih. Di kesempatan ini, satu hal yang kita syukuri di dalam hidup kita adalah ketika Tuhan mengasihi kita dan mengizinkan kita untuk ditegur, untuk dibimbing, untuk dibawa kehidupan kita ke hadirat yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saudaraku, salah satu sarana yang Tuhan berikan bagi kita adalah melalui PA Permata GBKP. Di PA Permata GBKP, selain bertemu dengan saudara-saudara seiman kita bisa bersukacita memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Dan kebenaran firman itu menjadi satu hal yang mutlak dimiliki oleh setiap pemuda yang datang dan berseru kepada Tuhan. Saudaraku, sebelumnya kita akan diperlengkapi melalui pertolongan Tuhan di dalam roh kita, selalu dikuatkan dan dibenarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau ada di setiap sisi dan situasi hidup kami. Tolong kami Tuhan, izinkan kuasa-Mu membimbing kami, memampukan kami berkata-kata akan Engkau. Di dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata GBKP di minggu ini dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku, yang menjadi tema adalah available in God, tersedia pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelaskan bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan manusia, tentu satu hal mengingatkan kita, bagaimana kita percaya bahwa segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan kalau kita tidak datang ke hadiratnya. Dari mana kita tahu hidup kita dipelihara? Dari mana kita tahu bahwa kita dikenyangkan oleh bilur-bilur kasih Allah? Dari mana kita tahu bahwa segala tingkah laku kita, segala perlakuan kita itu salah di mata Tuhan kalau kita tidak datang untuk memberi diri seutuhnya, dikoreksi oleh kebaikan dan kuasa Tuhan? Salah satu itulah yang diingatkan di PA Permata ini. Permata GBKP, bagaimana kamu tahu bahwa hidup kamu dipelihara oleh Tuhan kalau kamu tidak memiliki kerinduan datang ke hadiratnya? Di PA Permata ini salah satu yang menjembatani kita. Kita paham bahwa segala yang kita butuhkan disediakan di dalam Tuhan karena kita percaya. Bagaimana boleh kita percaya
tentu kita mengasah hidup kita, memberi diri kita seperti Yohanes pasal 15 katakan, jangan pernah berlalu dari kehidupan Tuhan. Kita harus tetap melekat di dalam Dia, karena tanpa hidup bersama Dia, hidup kita akan mati dan kering. Kalau hidup kita kering, apa yang boleh kita lakukan? Tidak ada. Tapi hidup yang bertumbuh itu akan menjadikan iman dan pertumbuhan kita semakin sempurna dan baik adanya. Saudaraku, melalui firman Tuhan di PA Permata GBKP di minggu ini, kita melihat di ayat 25. Bagaimana pertanyaan basa-basi dari orang banyak yang mencari Yesus. Ini adalah membuka satu kesempatan untuk pengajaran yang penting. Ini boleh kita baca di ayat 25. Yesus langsung mengkonfrontasi motivasi orang banyak yang mencarinya, yaitu karena mereka sudah kenyang dengan roti, maka dia mencari Yesus. Rupanya dorongan untuk mencari roti dan kebutuhan hidup dapat membutakan kita dari pengenalan akan pekerjaan Tuhan. Yesus menyatakan diri sebagai yang sah dengan materai Allah. Ayat 27. Yang seharusnya dipercayai oleh orang banyak itu. Walaupun orang banyak itu sudah melihat tanda, makan roti dan kenyang, mereka tetap tidak mengenal Yesus. Yesus menyebut diri sebagai anak manusia di ayat 27. Tentu ini mengartikan bahwa manusia biasa. Kata ini dapat dianggap menegaskan kemanusiaan Yesus. Namun kata anak manusia juga menggemakan kembali nubuat apokaliptis dalam Daniel 7 ayat 13 tentang seorang raja yang dikhususkan untuk kekuasaannya dalam kekekalan. Injil Yohanes menceritakan bagaimana orang banyak sering mengenalinya dengan tepat, dan bagaimana klaim Yesus bahwa dia menyamakan diri dengan Allah. Firman Allah yang berinkarnasi menjadi roti hidup memang bukan hal yang mudah dicerna oleh Israel. Dan terlebih-lebih sulit lagi mempercayakan hidup kepada Yesus. Padahal itulah arti sesungguhnya dari iman. Bangsa Israel sulit mencerna daripada pengajaran roh itu, dan sulit mempercayakan dari pengajaran Yesus bagi dunia. Iman yang diminta Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, apalagi sekedar agar perut kenyang. Iman kepada Tuhan dalam pemahaman orang Yahudi adalah kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan, mengarahkan kesetiaan hidup kita kepada Tuhan, dan perlu lebih dari sekedar kenyang makan roti. Bahkan dari hasil mujizat sekalipun, yang kita butuhkan adalah roti yang tidak dapat binasa, yaitu yang dapat memberikan sentuhan hidup pada jiwa dan raga kita. Mari kita meminta roh Allah yang bekerja agar roti yang diberikan kepada kita tidak pernah binasa, tapi roti kehidupan yang menyelamatkan jiwa kita. Ini adalah sapaan daripada firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Apa yang perlu kita ambil maknanya dari firman Tuhan ini, saudara-saudara? Satu hal yaitu kita belajar untuk melihat peluang-peluang yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini dan nanti. Karena ketika kita hanya mengandalkan kemampuan kita untuk memberikan kesejahteraan bagi kita, tentu kita akan gagal. Walaupun kita berjuang memahami hikmat dan pendidikan di dunia ini, tapi jangan pernah abaikan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Hidup di dunia ini kita butuh uang, kita membutuhkan segala sesuatu yang lebih penting di dalam hidup kita, yang kita anggap itu adalah kebutuhan penting sekali. Tapi hidup di dalam Tuhan itu adalah kebutuhan yang terpenting di atas yang penting tersebut. Permata GBKP dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, agar di dalam mempergunakan segala hasil pekerjaannya, mereka bisa mengelola dengan baik. Mereka bisa mencintai pekerjaan sebagaimana pekerjaan itu dianggap anugerah dari Tuhan. Melalui pekerjaannya, Permata GBKP tidak pernah melupakan Tuhan. Firman Tuhan di PA Permata ini, saudaraku, dapat
mengajar Permata GBKP lebih percaya kepada Tuhan, lebih menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, agar pemeliharaan dan apa yang disediakan oleh Tuhan terhadap apapun yang kita perlukan. Jangan pernah takut. Yang penting bekerja dan berdoa, berharap dan selalu tulus mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dengan demikian, ketika kita memperoleh hasil apapun yang kita miliki, baik dari kesuksesan kita, begitu juga dalam segala kekurangan kita, di dalam Tuhan segala sesuatu sudah disediakan. Jangan takut, bekerjalah menjadi berkat bagi orang lain, bekerjalah sebagai ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam PA Permata ini ada bentuk diskusi dan aksi. Di dalam diskusi kita melihat yang pertama, bagaimana pengalaman Permata GBKP untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang telah didapatnya. Apakah yang menjadi fokus Permata GBKP? Hasil kerja uang atau kehendak Allah? Tentu perjalanan kehidupan mendapatkan pekerjaan memiliki cerita tersendiri di dalam setiap pribadi Permata. Tapi apapun itu ceritanya, ketika kamu bekerja dan menghasilkan uang, jangan menjadikan diri kamu sombong dan tidak mengingat Tuhan. Tapi melalui hasil kerja kamu dapat memuliakan nama Tuhan. Karena bekerja itu adalah ibadah memuliakan Tuhan. Yang kedua, apa saja peluang pekerjaan yang dapat dilihat Permata GBKP dapat dilakukan untuk mendapatkan uang dan menjadi berkat di kehidupan Permata GBKP saat ini. Hai Permata GBKP, saling bertolong-tolonglah seperti apa yang diangkatkan di dalam Kitab Galatia pasal 6. Ketika kita saling bertolong-tolongan, saling mendoakan, saling mensupport, pekerjaan itu akan bisa lebih luas disampaikan dan diberikan kepada Permata GBKP. Saling mengingatkan, saling membantu agar Permata GBKP mendapatkan peluang pekerjaan yang dapat dibagikan dan saling berbagi. Sehingga Permata GBKP melalui saling menolong dalam kehidupan Permata, mereka menyatakan berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi kehidupan Permata GBKP saat ini. Nomor 3, tuliskan sebuah kata-kata motivasi dalam bekerja di sebuah kertas, lalu berikan kepada salah satu anggota di dalam kelompok, lalu akhiri sharing kelompok dengan doa bersama. Ini adalah aksi yang boleh dilakukan Permata. Demikianlah firman ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan memberi diri atas segala apapun yang kita butuhkan. Selamat mengikuti PA Permata. Para Permata GBKP yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Jadikan firman ini menjadi penyemangat jiwa raga Permata GBKP. Tuhan berkati seluruh pekerjaan dan masa depannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.